Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Hidayati, NIM SF19141 kelas 6B. Jadi di sini saya akan melakukan uji SPSS untuk tugas statistika farmasi. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal umur 46 sampai 55 tahun yang diambil dari skripsi Nimade Sintanovi Astari pada tahun 2017. Jadi di sini kita akan menganalisis bagaimana kadar kolesterol sebelum dan sesudah pemberian teh hijau. Nah, di rumusan masalahnya ini adalah apakah ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 46 sampai 55 tahun di Dusun Ngudirejo, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Untuk hipotesis penelitian di sini ada dua, yaitu ada H0 dan H1. Kalau H0 artinya tidak ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45 sampai 50 tahun di Dusun Ngudirejo, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sedangkan H1-nya adalah ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45 sampai 55 tahun di Dusun Ngudirejo, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jadi di sini pertama-tama saya akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Baru bisa dilanjutkan ke uji parametrik atau uji non-parametrik. Syarat dapat dilanjutkan ke uji parametrik adalah data ini terdistribusi secara normal dan homogen. Apabila datanya tidak normal atau tidak homogen, maka dilanjutkan ke uji non-parametrik. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Terlebih dahulu kita ke variable view. Kemudian kita masukkan beberapa data di sini. Yang pertama adalah responden. Kemudian klik enter dan desimalnya kita ubah jadi 0. Karena memang tidak ada desimal. Kemudian untuk labelnya bisa dituliskan kode responden. Lalu enter. Kemudian yang kedua kita masukkan pemberian. Enter. Desimalnya juga kita ubah ke 0 karena memang tidak ada desimal. Untuk labelnya bisa ditulis pemberian teh hijau. Untuk value-nya kita ubah, yaitu kita tambahkan value 1, labelnya adalah sebelum, add, dan value 2, labelnya adalah sesudah. Lalu klik add, kemudian OK. Yang ketiga, kita masukkan kadar. Enter, desimalnya jangan lupa diubah ke 0. Labelnya di sini kadar kolesterol. Nah, karena di sini sudah semua kita masukkan datanya, langsung kita masukkan ke data view. Lalu di sini nanti akan ada 3 yang muncul, yaitu responden, pemberian, sama kadar. Untuk responden, kita masukkan dulu sesuai data yang pertama tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk pemberian, kan tadi di variable view, values-nya ada 2, ada sebelum dan sesudah. Jadi kita masukkan yang sebelum dulu. Jadi masukkanlah angka 1. 1 di sini artinya responden sebelum pemberian. Kemudian masukkan kadarnya, yaitu 240, 268, 261, 235, 222, 231, 225, 220,
240, dan yang terakhir 272. Nah, ini kan baru pemberian yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan lagi pemberian yang sesudahnya. Jadi di sini langsung sambung aja respondennya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kalau yang kedua, values-nya tadi adalah angka 2. Maksudnya yang sesudah values-nya adalah angka 2. Jadi di sini kita masukkan angka 2 semuanya sampai nomor 20. Nah, udah, jadi kita masukkan lagi kadar sesudahnya. 201, 228, 255, 190, 195, 231, 175, 220, 220, dan yang terakhir adalah 226. Nah, semua datanya sudah kita masukkan, baik kadar kolesterol sebelum pemberian teh hijau dan sesudah pemberian teh hijau. Jadi langsung saja kita masuk ke uji normalitas. Caranya klik Analyze, kemudian Compartment, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, karena kita akan melihat uji normalitasnya. Kemudian klik Explore. Setelah itu kadar kolesterol masukkan ke dependent list, dan pemberian teh hijau kita masukkan ke factor list. Kemudian klik plots, centang normality plots with test, kemudian continue, klik OK. Nah, jadi di sini nanti akan muncul yang kita lihat adalah test of normality. Di sini kan ada dua, ada yang Kolmogorov-Smirnov dan juga ada Safirovic. Yang kita lihat adalah Safirovic. Kenapa? Karena data kita kurang dari 50. Apabila data kita lebih dari 50, maka yang dimasukkan adalah Kolmogorov-Smirnov. Yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Data dikatakan normal apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05, sedangkan data yang tidak normal apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05. Karena sig yang didapat lebih dari 0,05, yaitu 0,159 dan 0,842, maka dapat disimpulkan data yang kita ambil ini adalah terdistribusi secara normal. Lalu akan kita lanjutkan lagi ke uji homogenitas. Nah, setelah tadi sudah kita lihat kan ya uji normalitasnya, langsung saja kita masuk ke uji homogenitas. Caranya yaitu sama, compare means, kemudian klik one way ANOVA, kemudian yang kadar kolesterol masukkan ke dependent list, pemberian teh hijau masukkan ke faktor, kemudian klik Voshok, centang LSD, continue, kemudian optionnya, jangan lupa centang deskriptif dan juga homogeneity of variant test, karena kita akan melihat homogenitas suatu data. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, jadi akan muncul sama seperti tadi, yang kita lihat adalah test of homogeneity of variance. Untuk persyaratannya pun sama. Suatu data dikatakan homogen apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05. Apabila nilai homogennya, apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05, artinya data tersebut tidak homogen. Karena yang kita dapat nilai homogenitasnya adalah 0,471, dapat kita simpulkan data kita juga homogen. Jadi, untuk ini dapat kita lanjutkan ke uji parametrik. Kenapa? Karena data kita yaitu normal dan juga homogen. Nah, karena syaratnya ini sudah terpenuhi, normalitas dan homogenitasnya, jadi saya akan melanjutkan ke uji parametrik. Uji yang akan saya ambil adalah uji Pearson sample t-test.
Kenapa? Karena rancangan penelitiannya adalah one group pretest and post-test design yang merupakan rancangan eksperimen dengan dilakukan pretest terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, kemudian setelah diberi intervensi dilakukan post-test. Artinya, pada penelitian ini dia hanya menggunakan satu sampel saja, tetapi dengan waktu yang berbeda. Kan tadi cuma ada satu orang, tetapi orangnya itu diteliti apakah ada pengaruh antara sesudah pemberian ataupun sebelum pemberiannya tersebut. Jadi kita gunakan uji per sampel t-test tersebut. Nah, jika diperoleh nilainya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika diperoleh nilai kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Langsung saja kita masuk ke uji per sampel t-test. Kalau uji per sampel t-test, caranya sama, klik analyze, kemudian klik compare means. Biasanya kalau uji parametrik itu ke compare means. Nah, jadi kita klik yang per sampel t-test, di mana kadar kolesterol kita masukkan ke variabel 1, dan pemberian teh hijau kita masukkan ke variabel 2. Kemudian klik OK. Nah, di sini nilainya sudah muncul. Yang kita lihat adalah per sampel t-test. Yang kita lihat nilai sick to toilet-nya. Di sini nilai sick to toilet-nya adalah 0,000. Artinya di sini nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, di mana apabila nilai tersebut kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima dan H0 yang ditolak. Sama seperti ini tadi, karena nilai sig to toilet-nya itu adalah 0,000, jadi diperoleh nilai kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. H1 adalah ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45-55 tahun di Dusun Ngudirejo, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Artinya pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal dan homogen yang dapat dilanjutkan ke uji parametrik. Uji parametrik yang digunakan adalah uji per sampel t-test karena dia ini cuma satu sampel, tetapi waktu penelitiannya itu berbeda. Dan setelah dilakukan uji per sampel t-test, didapatkan nilai sick to toilet-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima, yang artinya ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45-55 tahun di Dusun Ngudirejo, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.